Selamat pagi, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Hari ini kita akan melakukan mini trip untuk topik kita yang kedua. Kita mau kemana? Yang pasti kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat yang nantinya juga akan menambah ilmu teman-teman. Nah, kita mau kemana? Ikutin kita terus ya. Bye! Sekarang kita sudah sampai di tempat namanya Banyu Biru Craft. Banyu Biru Craft itu adalah pusat pelatihan untuk pembuatan kipas yang ada di daerah Bangunjiwo di Kasihan Bantul, Yogyakarta. Nah, nanti di sini kita akan tahu bagaimana cara untuk membuat kipas, mulai dari prosesnya, kemudian pengambilan bahannya, lalu sampai ke pemasaran kipas. Bagaimana prosesnya? Kita lihat ke dalam yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak pemilik dari Banyu Biru Craft. Tadi kita sudah lihat di depan kan seperti apa tempatnya. Sekarang kita akan ngobrol sebentar dengan pemilik tempat ini. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Silakan Pak, dengan siapa Bapak? Nama saya Pak Darmawan. Kalau di sini alamatnya Cipangan, RT 04, Kasihan Bantul. Kebetulan di sini saya sebagai pemilik daripada usaha Banyu Biru Craft yang sudah berdiri sejak tahun 2010. Oke, Bapak, kita mau tanya sebentar nih tentang bagaimana sejarah dari tempat ini. Kenapa kok bisa dari tempat pelatihan, terus kenapa kok memilih kipas sebagai produksi dari tempat ini? Itu gimana? Iya, saya jelaskan. Jadi awal dari adanya kerajinan kipas bambu di Cipangan ini, dulunya ada satu orang itu yang merupakan cikal bakalnya pengrajin di Cipangan, yang namanya Bapak Alif Hadi Prayitno, yang kebetulan sampai sekarang juga masih aktif menekuni kerajinan kipas bambu. Waktu itu lebih kurang tahun 80-an itu satu orang yang aktif. Kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya tumbuh berkembang sampai saat ini ada sekitar 25-30 pengrajin yang masih aktif di Dusun Cipangan, yang mana mereka menekuni kerajinan kipas bambu seperti itu. Nah, kalau terkait dengan tempat pelatihan kerajinan kipas bambu atau wisata edukasi, itu memang di sini kita galakkan sebagai salah satu desa wisata. Jadi kita mengelola sebuah wisata edukasi, sehingga nantinya selain para pengrajin yang ada di Cipangan ini, nanti juga akan berimplikasi positif sama masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya pengrajin yang bisa menerima manfaat dari pelatihan ini, tapi juga nanti stakeholder yang lain, ada ibu-ibu PKK, ada pemilik penginapan, dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, nah kan kami kemarin di sekolah belajar nih Pak tentang sumber daya alam. Nah, terus salah satunya kan bambu itu sebagai sumber daya alam dari ditanam tuh yang dipakai. Kenapa kok memilih bambu untuk membuat kerajinan? Ya, bambu yang kita gunakan dalam produksi
kerajinan kipas bambu itu adalah bambu wulung, Mbak, atau bambu hitam ya. Seperti apa yang di belakang saya ini adalah salah satu limbah produksi gitu yang sudah nggak terpakai, kita manfaatkan seperti ini salah satunya gitu. Nah, kenapa kita memilih material bambu, terutama bambu ulung itu karena bambu ulung itu memiliki tekstur yang tebal, Mbak, daging ininya, daging bambunya gitu. Jadi ketika kita produksi itu kan ada proses yang namanya pengiratan. Jadi kita membelah-belah bambu tipis-tipis kayak gitu. Nah, itu dengan bambu ulung itu dapatnya banyak kayak gitu. Nah, selain itu bambu ulung juga memiliki tekstur yang tidak terlalu keras. Jadi ketika diproduksi itu lebih mudah kayak gitu. Mungkin itu Mbak salah satu mengapa kita memilih untuk bambu ulung. Oke, Pak, tadi kan kata Bapak di sini juga salah satu tempat wisata. Nah, berarti apa yang ditonjolkan itu apanya, Pak, dari tempat wisata itu? Untuk desa wisata Cipangan atau yang kita kenal dengan branding dari Cipang, ya, desa wisata Cipangan, kita memiliki beberapa potensi yang kita tonjolkan pada para wisatawan. Yang pertama adalah wisata edukasi, ya. Wisata edukasi kerajinan kipas bambu sendiri yang menjadi ikon daripada dusun Cipangan kayak gitu. Jadi pengunjung yang datang ke sini biasanya sudah sering datang ke sini itu anak-anak SD, anak-anak TK, bahkan kalau yang siswa SMA itu sampai menginap gitu 3 sampai 4 hari itu untuk berlatih ataupun mengetahui proses bagaimana membuat kipas bambu seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu kita juga punya potensi kuliner, Mbak, yang sekarang baru kita kembangkan itu di sepanjang ini ya Sungai Bedok yang ada di sebelah timur dusun Cipangan, itu di pinggir kali. Ini baru kita kembangkan untuk wisata kuliner. Kembali lagi, Pak, untuk membuat dari kipas ini sendiri itu bahannya diambil dari mana ya, Pak? Kalau bambu ulung itu dulunya kita masih memanfaatkan di sekitar ini, Mbak, dusun Cipangan itu masih cukup banyak dulunya. Tapi karena memang jumlah pengrajin itu cukup banyak sehingga antara proses tumbuhnya bambu sama dengan manfaatnya daun kita memanfaatkan juga kita sekarang mulai mendatangkan dari luar daerah, dari Purworejo, dari Kulon Progo seperti itu. Lalu untuk ini, Pak, nanti untuk prosesnya mungkin kita bisa lihat secara langsung ya, untuk pembuatan kipasnya. Kalau untuk pemasarannya, nah itu bagaimana cara memasarkan kipas-kipas ini sampai ke tangan konsumen, begitu bagaimana, Pak? Iya, ada beberapa metode atau cara yang kita lakukan untuk bisa memasarkan kipas bambu ini. Yang pertama adalah kita biasanya melalui pameran-pameran, Mbak, gitu. Jadi kita mengikuti event-event expo yang ada di kabupaten maupun kalau dulu di Jogja ada Sekaten. Kemudian kalau di nasional itu biasanya ada pameran Inagra, pada pameran di Jakarta Fair. Itu biasanya kita mengirimkan delegasi untuk dari Cipangan, salah satu pengrajin yang ada di Cipangan. Kemudian juga lewat ini yang kedua lewat online, Mbak, gitu. Jadi kita punya website, kemudian beberapa media sosial yang lain untuk menggait para pembeli atau customer dari internet. Kemudian yang ketiga itu yang lebih penting lagi itu kita lebih bagaimana menonjolkan untuk ini pelayanan, Mbak. Jadi banyak tamu, banyak pelanggan tuh yang datang langsung ke sini. Jadi kita memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang prima, sehingga nanti ketika si customer itu puas nanti akan
kedok tular gitu bahasanya. Jadi kedok tular sama yang lainnya, sehingga itu akan menjadi media yang paling efektif. Kita nggak usah bayar tapi manfaatnya luar biasa seperti itu. Yang terakhir Pak, untuk dari kipas ini sendiri itu biasanya kalau konsumen memesan itu biasanya dalam jumlah besar atau untuk perorangan, atau dan fungsinya itu dari kipas ini bisa untuk apa saja gitu? Iya. Kategori kipas bambu itu ada beberapa fungsi, Mbak. Jadi yang pertama untuk souvenir. Ini merupakan segmen yang paling besar untuk produk yang kita hasilkan, itu sebenarnya pernikahan. Biasanya kalau untuk order souvenir nikah itu jumlahnya cukup banyak. Kalau dulu sebelum pandemi itu kita patok itu minimal 200 biji. Ada yang dulu sampai pesan itu 3.500 itu pernah, dari mana, Sumatera Utara waktu itu. Kemudian untuk yang kedua, hiasan dinding dan itu biasanya ukuran kipasnya cukup besar, seperti yang ada di belakang itu. Saya punya satu contoh kipas yang besar untuk hiasan dinding, dan itu bisa kita desain sesuai dengan keinginan kita. Oke Pak Darmawan, kami ingin melihat nih produk dari kipasnya itu sendiri. Apakah Bapak bisa memberikan contoh kepada kami, contoh dari kipasnya itu Pak? Oh, ada Mbak. Nah, ini salah satunya. Ini yang biasa untuk menari ya. Ini yang ukurannya agak besar itu untuk kipas tari. Kemudian ini ada juga kipas souvenir. Ini kemarin yang order itu Dinas Kebudayaan DIY untuk peresmian museum. Ada juga yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini dia. Nah, ini kipas undangan. Jadi yang seperti ini biasanya kalau pesan tuh banyak kuantitinya, gitu. Bisa sampai 1.000 bahkan lebih kan itu. Cuman pas pandemi ini aja yang terbatas biasanya jumlahnya, gitu. Ada juga yang kipas batik, kipas batik, souvenir juga. Jadi bermacam-macam ya Pak ya? Bermacam-macam. Bermacam-macam ukuran, juga bermacam-macam bentuknya. Bentuknya. Baik Pak Darmawan, begitu saja perbincangan kita. Terima kasih banyak untuk kesediaannya, sudah mau diwawancarai, sudah mau memberitahu teman-teman mulai dari tadi sejarahnya sampai pemasaran dan juga contoh dari kipasnya. Nah, teman-teman, tadi setelah kita ngobrol dengan Pak Darmawan dari pemilik dari pelatihan kerajinan kipas ini, sekarang kita akan lanjut lagi untuk melihat proses pembuatan dari kipasnya itu sendiri. Seperti apa prosesnya? Kita lihat yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat salah satu pembuatan kipas yang tadi sudah teman-teman lihat. Kita akan melihat proses pembuatan kipas ini mulai dari tahap awal hingga nanti finishingnya seperti apa. Oke, kita lihat dulu yuk. Oke teman-teman, sekarang Bu Herlin sudah bersama dengan Mas Wawan. Nah, di sini Mas Wawan akan menjelaskan kepada teman-teman proses pembuatan kipas ini dari awal sampai akhir ya. Yuk. Nah, ini Mbak, mulai dari pembuatan kipas ini kan mulai dari pemotongan bambu. Pemotongan bambu ini juga dilakukan sama ahlinya juga, enggak sembarangan orang gitu. Nah, setelah pemotongan bambu ini dilakukan nanti ada pembelahan bambu. Ya mungkin
pembelahan bambu mungkin mau dipraktekkan bisa, itu mungkin kayak gini. Nah seperti ini, nanti terus itu nanti dibelah menjadi kecil-kecil. Nah ini caranya punya juga. Nah setelah itu kan nanti ada proses penyerutan. Nah itu proses penyerutannya bisa langsung. Ini proses penyerutannya kan gini Mbak. Nah ini kita belah jadi banyak, ini dibuang kulitnya, terus nanti diambil tipis-tipis ini. Nah seperti ini. Nah gini Mbak. Setelah itu kita tahapnya kita jadikan satu, kita buat seperti ini. Nah ini, nah seperti ini namanya ataan. Itu kan jadi Mbak, itu kan proses pengataan itu kan dihitung berapa jumlah jari-jarinya. Nah itu bagian luarnya itu kan nanti dikasih yang lebih tebal sebagai apa, pemisah. Prosesnya ada penguburan seperti masnya ini. Senyum masih. Nah itu proses pembentukan kipas itu menggunakan alat ini, dinamakan alatnya namanya tanggem. Nah juga dibantu dengan pisau Mbak, pisau seperti ini. Ini pisaunya khusus, soalnya kita harus disesuaikan. Mungkin didekatkan. Nah seperti ini, kita tanggem yang kenceng nih Mbak. Ya seperti ini. Nah ini kan ada proses bentuknya. Proses selanjutnya dinamakan pemahatan. Pemahatan itu bahannya seperti ini. Ini rotan yang dibelah menjadi banyak. Sama ini apa? Kawat aluminium ini. Ya kita lanjutkan proses pemahatannya seperti ini. Ya seperti ini kita gepeng atau kita pipiskan, terus dipukul aja biar kenceng, tapi pipihkan lagi. Dan seperti ini sudah jadi prosesnya. Nah ini adalah proses pemahatan rangka kipas yang mau dikerjakan dilem. Ya seperti ini. Ini tuliskan sama jamur. Ya biarpun udah dikasih obat itu tetap tuliskan. Pasti Pak, kalau tergantung bambunya. Nah jenis bambu itu kan bermacam-macam Pak. Nah ini kita melakukan proses pengeleman kipas. Kita mulai dari ini kainnya, Mbak. Ini kainnya, terus ya ini rangkanya. Ini tadi mulai dari kayak gini kita buka, kita rapikan. Ini Mbak. Ya kita atur jaraknya biar rapi.
proses selanjutnya kan itu kita kasih lem, Mbak. Nah ini kan ada jaraknya, Mbak, antara lingkaran ini sama ini. Nah ini nanti kan jaraknya kan ini, Mbak, ini apa, bekas ukirannya ini sebagai jarak lem. Nah itu kita lem kayak gini, coba dari ini, Mbak. Nah seperti ini kita ratakan semuanya, semua jumlah jari-jarinya. Diratakan semuanya. Yang pinggir nggak usah dulu, Mbak, nanti. Yang ini nggak usah dulu. Terus kita tempel seperti ini. Kainnya, Mbak. Nah, Sekarang kita tempel kainnya. nah dipasang dari pinggir aja dulu, Mbak. Dari situ turutin ininya, ya. Nah dari sini turutin yang paling atas ini, itu. Nah kurang dikeret dulu, masuk dulu. Nah udah begini, Mbak. Begini. Nah gitu. Diputar gini, Mbak. Nah itu biar lengket semuanya. Nah setelah proses ini kan nanti harusnya kan ada proses penjemuran, Mbak. Nah itu baru kita jemur. Nah misalnya kita jemur kayak gini, kasih lem aja. Ini sama balik aja, Mbak. Nah, tempel ini di jaraknya jatuh. Jaraknya jatuh. Nah, ini lagi. Balik aja. Nah ini kan proses pengeleman. Habis proses pengeleman kan ada proses pemotongan, Mbak, biar menjadi bulat. Nah itu dipotong ya. Oh, saya contohin dulu, Mbak. Nah kita potong seperti ini. Nah proses pemotongannya itu kan kita turuti sama rangkanya, Mbak, nggak asal motong. Nah ini kan rangkanya kan, jadi satu potong ketemu satu potong, ketemu satu potong, itu nanti jadinya bulat, Mbak. Seperti ini. Dipotong, Mbak, ya. Nah, balik aja, Mbak. Nah gitu, potong ini sampai sini, jadinya bulat, Mbak. Nah gitu, Mbaknya udah bisa gini.
Kipas dari Jimbangan. Ya semoga bermanfaat dan sukses. Amin. Oke, terima